Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Nugraha Wardana dari 12 MIPA 5 SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Gimana teman-teman kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang latihan soal dari materi fluidostatis. Oke? Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, teman-teman pernah nggak sih lihat kapal selam yang menyelam lalu naik lagi, mengapung, menyelam, naik lagi, dan mengapung? Itu sebenarnya gimana ya caranya? Jadi, itu merupakan salah satu dari keilmuan yang namanya fluidostatis dari ilmu fisika. Nah, kira-kira fluidostatis itu apa sih? Dan rumusnya apa? Dan penerapannya gimana ya untuk kehidupan sehari-hari? Oke, mari saksikan videonya. Nah, kapal selam tadi merupakan contoh penerapan dari fluidostatis yang merupakan salah satu cabang ilmu dari fisika. Tapi, apa sih fluidostatis itu sebenarnya? Jadi, fluidostatis merupakan fluida yang dalam keadaan bergerak atau diam, namun tidak memiliki perbedaan kecepatan antar partikelnya, guys. Nah, untuk rumus dan contoh pembahasan, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi, fluidostatis ini memiliki 4 macam besaran yang terdiri dari massa jenis, tekanan, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal. Untuk rumus massa jenis, ada Rho sama dengan M per V dengan keterangan Rho sebagai massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik dan M sebagai massa dengan satuan kilogram dan V sebagai volume dengan satuan meter kubik. Selanjutnya ada rumus tekanan. P sama dengan F per A dengan keterangan P tekanan satuannya PA atau Nm kuadrat, F gaya tekanan satuannya N, dan A luas permukaan tekanan satuannya meter kuadrat. Yang ketiga, rumus tekanan hidrostatis. Rumusnya P sama dengan Rho dikali G dikali H dengan keterangan P tekanan hidrostatis satuan PA, Rho massa jenis satuan Kg per M pangkat 3, G gravitasi satuan M per S kuadrat, H kedalaman benda satuan M. Yang terakhir, ada rumus hukum Pascal. Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2 dengan keterangan F1 gaya tekanan pada ruang 1 satuan N, F2 gaya tekanan pada ruang 2 satuan N, A1 luas permukaan ruang 1 satuan M kuadrat, A2 luas permukaan ruang 2 satuan M kuadrat. Nah, setelah teman-teman sudah memahami dan mempelajari rumus-rumus tadi, mari saja kita langsung ke latihan soal dan pembahasannya. Nah, soal nomor 1, sebuah tabung dengan massa 120 kg, panjang 9 meter, dan luas penampang 50 cm berdiri tegak di atas lantai. Maka, besarnya tekanan yang dilakukan tabung terhadap lantai adalah titik-titik N per M. Nah, jadi diketahui dari soal di atas, F-nya itu 120 kg buat massanya, L-nya 9 meter, dan A 50 cm kuadrat dapat disederhanakan menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 meter kuadrat. Nah, ditanyanya adalah besarnya tekanan P. Dapat kita ketahui dari rumus sebelumnya bahwa P itu rumusnya F per A atau massa jenis dibagi dengan luas penampangnya. Jadi, kita jawab P sama dengan F per A atau P sama dengan M G per A. Jadi, 120 kg dikali 10 per 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 240.000 N per M kuadrat. Atau disederhanakan menjadi 2,4 dikali 10 pangkat min 5 N per M. Jadi, pilihan yang benar adalah A. Soal yang kedua, misalkan air danau Tawuti yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kedalaman 200 meter dan massa jenis 1,2 gram per cm. Jika tekanan udara luar adalah 2 Tm dan G sama dengan 10 M per S, besarnya tekanan hidrostatik adalah titik-titik 1 Atm sama dengan 10 N per M. Nah, berdasarkan soal di atas, diketahui bahwa H sama dengan 200 M sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 M.
Dan G-nya atau gravitasinya sama dengan 10 M per S kuadrat. Rho sama dengan 1,2 gram per cm atau disederhanakan menjadi 1,2 dikali 10 pangkat min 3 kg. Nah, untuk P-nya itu adalah yang ditanyakan oleh soal di atas. Nah, untuk jawabannya P sama dengan Rho GH sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 3 Kg per M pangkat 3 10 M per S kuadrat 2 kali 10 pangkat 2 meter sama dengan 24 kali 10 pangkat 5 PA sama dengan 24 ATM. Jadi pilihan benar adalah D, 24 ATM. Nah, untuk soal selanjutnya, pembuluh silem yang memiliki diameter 2 kali 10 pangkat min 3 cm mengangkut bahan makanan dan air dari tanah ke daun. Diketahui sudut kontak 0 derajat, tegangan permukaan air 0,085 N per M, dan percepatan gravitasi 9,8 M per S kuadrat. Ketinggian air yang akan naik dari permukaan tanah adalah, jadi diketahui dari soal tersebut, Rho sama dengan 1000 karena air. Gamma sama dengan 0,08 N per M. D sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 cm atau disederhanakan menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 cm. Theta 0 derajat. R sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 cm. Ditanya H sama dengan, jawabnya H sama dengan 2 gamma cos theta per Rho G R. H sama dengan 2 kali 0,085 cos 0 per 1000 dikali 9,8 dikali 2 kali 10 pangkat min 5. H sama dengan 0,17 dikali 0,098. H sama dengan 1,73 meter. Jadi pilihan yang benar adalah B, 1,73 meter. Soal selanjutnya, nomor 4. Seekor ikan berada di dasar kolam sedalam H sama dengan 10 meter. Besarnya tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah, jadi diketahui bahwa Rho sama dengan 1000 karena di dalam air. G sama dengan 10 M per S kuadrat, H sama dengan 10 M. Yang ditanya adalah P, tekanan. Jadi jawabnya P sama dengan Rho G H. P sama dengan 1000 dikali 10 kali 10. P sama dengan 100.000 atau 1 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah D, 10 kali 10 pangkat min 5 NM kuadrat. Soal yang kelima, tabung berbentuk silinder yang tingginya 18 cm berisi penuh dengan zat cair G sama dengan 10 M per S. Ternyata pada tempat yang terletak 6 cm di atas dasar tabung, tekanan hidrostatisnya menjadi 960 PA. Massa jenis zat cair tersebut adalah, jadi diketahui bahwa tabung berbentuk silinder ini mempunyai T sama dengan 18 cm, berisi penuh dengan zat cair. Dengan gravitasi 10 per ms kuadrat. H 18 cm dikurang 6 cm sama dengan 12 cm disederhanakan menjadi 0,12 meter. pH sama dengan 960 PA. Yang ditanya adalah Rho. Jadi jawabnya adalah pH sama dengan Rho GH. Rho sama dengan pH per G kali H. Rho 960 per 10 kali 0,12. Rho 960 dibagi 1,2. Rho sama dengan 800 kg per M pangkat 3. Rho sama dengan 0,8 gram per cm pangkat 3. Jadi pilihan yang benar adalah opsi E, 0,8 gram per cm pangkat 3. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Sebuah bejana berisi air setinggi 100 cm. Jika percepatan gravitasi 10 M per S kuadrat, maka besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana adalah, diketahui H sama dengan 100 cm atau 1 meter. G sama dengan 10 M per S kuadrat. Rho air sama dengan 1000 kg per M pangkat 3. Dan ditanya adalah pH. Jawabnya pH rumusnya Rho kali G kali H. Dengan Rho 1000, G 10 dan H1 sama dengan 10.000 sama dengan 10 pangkat 4 N per M kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah
B. 10 pangkat 4 N per M kuadrat. Soal selanjutnya nomor 7. Sebuah balok kayu yang massa jenisnya 0,75 gram per cm pangkat 3 terapung di atas air yang massa jenisnya 1 G per cm pangkat 3. Jika volume balok 12 cm pangkat 3, volume balok yang tercelup di dalam air adalah, dapat kita ketahui bahwa PB-nya adalah 0,75 gram cm pangkat 3. PA-nya adalah 1 gram per cm pangkat 3. VB-nya adalah 12 cm pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah VC, volume yang tercelup. Jadi jawabnya adalah PA kali VC per PB kali VB 1 dikali VC sama dengan 0,75 dikali 12. VC sama dengan 9 cm pangkat 3. Jadi pilihan yang benar adalah D, 9 cm pangkat 3. Nah teman-teman, di soal ke-8 ini dongkrak hidrolik memiliki silinder kecil berdiameter 8 cm dan diameter silinder besar 64 cm. Bila silinder kecil ditekan dengan gaya 200 N, maka besar gaya angkat yang dihasilkan pada silinder besar adalah, teman-teman, diketahui dari soal di atas kalau diameter satunya itu 8 kuadrat, diameter 2 64 kuadrat, dan F1-nya sebesar 200 Newton. Nah, ditanya F2. Nah, jawabannya adalah kita menggunakan rumus D1 kuadrat per D2 kuadrat sama dengan F1 per F2. Nah, kita masukin aja guys. Ini angka-angkanya ke rumusnya. 8 kuadrat per 64 kuadrat sama dengan 200 per F2. 8 kuadrat per 8 pangkat 4 sama dengan 200 per F2. 64 dikali 200 sama dengan F2. Diturunin lagi 12.800 Newton sama dengan F2. Nah, pilihan benar adalah C, 12.800 Newton. Soal selanjutnya, nomor 9. Balon udara dapat melayang di udara karena, jawab, massa jenis balon gas lebih kecil daripada massa udara. Jadi pilihan yang benar adalah C. Nah, untuk soal nomor 10, diketahui jari-jari dongkrak hidrolik pengisap kecilnya 5 cm dan jari-jari pengisap besarnya 20 cm. Beban W bermassa 1200 kg dapat terangkat jika diberi gaya sebesar ... G sama dengan 10 M per S kuadrat. Nah, diketahui dari soal di atas bahwa R1-nya 5 cm, R2-nya 20 cm, M2 sama dengan 1200 kg diubah menjadi F2 12.000 Newton, dan ditanya F1-nya berapa. Jadi untuk jawabannya menggunakan rumus F1 sama dengan R1 per R2 kuadrat dikali F2. F1 sama dengan 5 per 20 kuadrat dikali 12.000 sama dengan 1 per 16 dikali 12.000 sama dengan 750 Newton. Jadi pilihannya adalah yang A, 750 Newton. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 11, faktor-faktor yang menentukan tekanan zat cair adalah, bisa kita ketahui bahwa tekanan itu rumusnya P sama dengan F per A. Nah, jika sudah seperti itu, baru rumus tersebut kita ubah ke rumus Rho GH, di mana Rho massa jenis, sehingga mendapatkan persamaan seperti Rho GH sama dengan F kali A. Jadi, pilihan yang benar adalah C, massa jenis dan kedalaman zat cair. Nah, soal selanjutnya, apabila pipa barometer diganti dengan pipa yang luas penampangnya 2 kalinya pada tekanan udara luar 1 atmosfer, tinggi raksa dalam pipa adalah, dari soal kita ketahui bahwa tekanannya 1,02 kali 10 pangkat 5. Nah, Rho-nya 13.600, gravitasinya 9,8. Nah, yang ditanya adalah kedalaman atau tinggi yang biasa disebut dengan H. Nah, untuk cara jawabnya kita menggunakan rumus tekanan P sama dengan Rho GH, di mana P-nya 1,02 kali 10 pangkat 5 sama dengan 9,8 dikali H. Nah, kita ubah aja, kita tukar. Jadi H sama dengan 0,76 meter sama dengan 76 cm. Jadi pilihan yang tepat adalah E, 76 cm. Soal 13.
tekanan yang dilakukan pada zat cair akan diteruskan ke semua arah sama besar. Pernyataan tersebut merupakan bunyi dari. Nah, untuk dunia pendidikan sendiri yang pelajari tentang hukum Pascal, ada rumus yang disimbolkan dengan huruf P. Rumus hukum Pascal dibagi P keluar sama dengan P masuk, yang biasanya ditulis dengan P1 sama dengan P2. Jadi pilihan yang benar adalah A, hukum utama hidrostatis. Nah, soal selanjutnya, sebuah balok berukuran 0,4 meter dikali 0,2 meter dikali 0 digantung vertikal pada seutas tali ringan. Berat balok itu di udara 600 Newton. Besar gaya apung dan berat balok di dalam zat cair ketika balok dicelupkan bagian dalam minyak adalah P sama dengan 800 kg per meter. Nah, dari soal di atas diketahui bahwa volume baloknya V sama dengan 0,4 dikali 0,2 dikali 0,6 sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Berat di udara WU sama dengan 600 Newton. Massa jenis minyak PM sama dengan 800 kg per M pangkat 3. Volume benda V sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Volume tercelup V aksen sama dengan 3/4 V sama dengan 3/4 dikali 4,8 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat min 2 meter aksen. Nah, untuk cara menjawabnya, kita menggunakan rumus F sama dengan rho M kali G kali V aksen. F sama dengan 800 dikali 10 dikali 3,6 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 288 Newton. Berat balok di dalam minyak sama dengan WM sama dengan WU min F. WM sama dengan 600 dikurang 288 sama dengan 312 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah B, 288 Newton dan 312 Newton. Nah, untuk nomor 15, diketahui massa jenis darah manusia 1 kali 10 kg per M. Perbedaan tekanan hidrostatis pada darah di otak dan darah di kaki dari seseorang dengan ketinggian 165 cm adalah. Nah, dari soalnya kita ketahui bahwa rho sama dengan 1000. G sama dengan 10 M per S kuadrat. Delta H-nya 1,65. Yang ditanya itu delta pH sama dengan. Nah, untuk cara menjawabnya kita pakai rumus yang delta pH sama dengan rho dikali G dikali delta H. Nah, jadi delta pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 1,65. Delta pH sama dengan 16.500 N per M kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah yang C, 0,83 dikali 10 pangkat 4 N per M. Soal selanjutnya, serangga dapat berjalan pada permukaan zat cair. Penyebabnya adalah, jadi karena berat jenis serangga lebih kecil daripada air. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal 17, sebuah bendungan menampung air dengan ketinggian 5 meter. Jika panjang dinding bendungan adalah 40 meter, besarnya gaya yang dibutuhkan oleh dinding untuk menahan air adalah. Nah, diketahuinya adalah H-nya 5, ketinggiannya 5 meter, P-nya tekanannya 40 meter, A-nya 5 kali 40 sama dengan 200 meter kuadrat. Nah, untuk cara menjawabnya, P1 sama dengan 0, P2 sama dengan rho GH, P2 sama dengan 1000 dikali 10 dikali 5 sama dengan 50.000 N per M kuadrat. PR sama dengan buka kurung P1 plus P2 tutup kurung per 2 sama dengan 0 ditambah 50.000 dibagi 2 sama dengan 25.000 N per M kuadrat. Nah, untuk F sama dengan PR dikali A sama dengan 25.000 dikali 200 sama dengan 5 juta Newton sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 Newton. Jadi pilihan untuk jawaban ini yang benar adalah E, 5,0 kali 10 pangkat 6 Newton. Nomor 18, massa jenis bongkahan es 900 kg per M dan massa jenis air laut tempat es tersebut terapung sama dengan 1030 kg per M pangkat 3.
Bagian volume es yang tercelup adalah dapat diketahui Rho B sama dengan 920 kg per M pangkat 3. Rho F sama dengan 1030 kg per M pangkat 3. Vb sama dengan volume es. Vbf sama dengan volume es yang tercelup. Ditanya VBL sama dengan, jawab Rho F dikali VBF sama dengan Rho B dikali VB. 1030 VBF sama dengan 920 VB. VBF sama dengan 920 VB per 1030 sama dengan 0,8932 VB sama dengan 0,91 VB. Pilihan yang benar adalah B, 0,91 V. Soal selanjutnya, massa sesungguhnya dari sebuah benda adalah 300 gram. Jika ditimbang di dalam air, masanya seolah-olah menjadi 225 gram, dan jika ditimbang di dalam suatu cairan lain, masanya seolah-olah menjadi 112,5 gram. Jika rapat air 1 gram per cm, rapat cairan itu adalah, nah, kita ketahui dari soal di atas, Mu sama dengan 300 gram, Ma sama dengan 225 gram, Mf sama dengan 112,5 gram, Rho A sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah Rho F. Berapa Rho F-nya? Untuk menyelesaikan persoalan pada kali ini, kita mencari volume benda terlebih dahulu dengan rumus Fa sama dengan Rho dikali G dikali V benda. Wu min Wa sama dengan Rho A dikali G dikali V benda. G buka kurung Mu min Ma sama dengan Rho A dikali G dikali V benda. Mu min Ma sama dengan Rho A dikali V benda. 300 dikurang 225 sama dengan 1 kali V benda. 75 sama dengan V benda. V benda sama dengan 75 cm pangkat 3. Nah, untuk mencari massa jenis cairan, menggunakan rumus yang sama, yaitu Va sama dengan Rho dikali G dikali V benda. Wu min Wf sama dengan Rho F dikali G dikali V benda. G buka kurung Mu min Mf sama dengan Rho F dikali G dikali V benda. Mu min Mf sama dengan Rho F dikali V benda. 300 dikurang 112,5 sama dengan Rho F dikali 75. 187,5 sama dengan Rho F dikali 75. Rho F sama dengan 2,5 gram per cm pangkat 3. Jadi, pilihan yang benar adalah E, 2,5 gram per cm pangkat 3. Soal selanjutnya, diketahui berat sebuah benda di udara 100 Newton, sedangkan bila ditimbang dalam air beratnya 50 Newton. Massa jenis benda tersebut adalah, diketahui Wu sama dengan 100 Newton, Wa sama dengan 50 Newton, Rho air sama dengan 1000 kg per M pangkat 3. G sama dengan 10 M per S kuadrat. Ditanya Rho benda. Jawab Fa sama dengan Wu per Wa. Fa sama dengan 100 min 50 sama dengan 50 Newton. Fa sama dengan Rho air dikali G dikali V benda. 50 sama dengan 1000 dikali 10 dikali V. V sama dengan 0,005 M pangkat 5. Wu sama dengan M dikali G. 100 sama dengan M dikali 10. M sama dengan 10 kg. Rho benda sama dengan M per V sama dengan 10 per 0,005 sama dengan 2000 kg per M pangkat 3. Jadi pilihan yang benar adalah B. Sebuah balok es terapung di dalam bejana berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan air masing-masing adalah 0,9 gram per cm dan 1 gram per cm, maka bagian es yang terendam dalam air adalah, diketahui Rho es sama dengan 0,9 cm aksen dan Rho air sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Ditanya V terendam. Jawab, mencermati apakah benar terapung dengan lihat perbandingan massa jenis dengan syarat Rho es lebih kecil daripada Rho air. Nah, untuk mencari nilai perbandingannya, kita menggunakan rumus Fa sama dengan Rho air dikali V terendam dikali G. Ws sama dengan Rho air dikali V1 dikali G. Ms dikali G sama dengan Rho air dikali V1 dikali G. Rho S dikali Vs dikali G sama dengan Rho air dikali Vt dikali G. Nah, coret G-nya. Sehingga menjadi Vs sama dengan Rho air, V1 sama dengan Rho S, Vs sama dengan 1, Vt sama dengan 0,9, Vs sama dengan 10, Vt sama dengan 9, Vt sama dengan
9 per 10 Vs, VT sama dengan 9 per 10 dikali 100% dikali Vs. Jadi jawabannya 90% Vs. Jadi pilihan yang benar adalah A, 90%. Sebuah benda berbentuk balok dicelupkan dalam cairan A yang massa jenisnya 900 kg dikali M pangkat min 3. Ternyata sepertiga bagian muncul di atas permukaan. Berapa bagian dari balok tersebut yang muncul jika cairan diganti dengan cairan B yang massa jenisnya 1200 kg kali M pangkat min 3. Nah, kita lihat dari soal bahwa soal ini tentang perbandingan antara massa jenis zat cair dengan volume benda tercelup. Nah, berdasarkan persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. VTB per VTA sama dengan rho ZA per rho ZB. VTB sama dengan 900 per 1200 dikali VTA. VTB sama dengan 3 per 4 dikali 3 per 2, 1 per 3 bagian dari permukaan. VTB sama dengan setengah yang merupakan bagian dalam permukaan. Jadi setengah bagian lagi di atas permukaan. Jadi pilihan benar adalah C, setengah bagian. Soal selanjutnya, informasi mengenai tekanan di beberapa posisi adalah sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat bahwa di soal nomor 23 ini terdapat tabel. 5000 meter di atas permukaan laut, tekanannya 0,5. Tepat di permukaan laut, tekanannya 1. 20 meter di bawah permukaan laut, tekanannya 3. Jadi, untuk kasus tabel ini, tiap kedalamannya bertambah 10 meter, tekanan hidrostatisnya berkurang 1 atm. P total sama dengan PH plus P0. P total 1 ditambah 1, turun 10 meter, tekanan hidrostatisnya 1 atm. P total sama dengan 2 atm. Jadi pilihan yang benar adalah soal selanjutnya. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan, sebuah bola pingpong yang sangat ringan, dibenamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Perubahan tekanan hidrostatik di satu titik dalam cairan akibat pemberian bola pingpong itu tidak tergantung pada jawabannya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh berat fluida di atasnya. Secara matematis dapat ditulis pH sama dengan rho F dikali G dikali H. Rho F merupakan massa jenis fluida, H merupakan kedalaman, G percepatan gravitasi. Jadi pilihan yang benar adalah B, tekanan udara luar dan luas penampang gelas ukur. Soal selanjutnya, gaya Archimedes yang bekerja pada benda saat dimasukkan ke dalam fluida ditentukan oleh. Jadi jawabannya sesuai dengan rumus gaya Archimedes, F sama dengan rho dikali G dikali V benda. F sama dengan gaya Archimedes, rho sama dengan massa jenis benda. Jadi V benda yang tercelup sama dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida atau cairan. Jadi pilihan yang benar adalah C, volume benda dan massa jenis cairan. Nah, untuk soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Nah, tekanan hidrostatis ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air, guys. Nah, tekanan hidrostatis ini pada kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, hiasan permukaan air, ataupun bentuk badan air. Tekanan hidrostatis ini menekan ke segala arah. Satuan tekanan ini adalah Newton per meter kuadrat, N per M kuadrat atau Pascal, PA. Soal selanjutnya, nomor 27. Jelaskan perbedaan antara terapung, melayang, dan tenggelam. Melayang itu semua bagian berada di dalam fluida. Massa jenisnya sama dengan massa jenis fluida. Rho B sama dengan rho F. Pada posisi ini, benda berada di tengah-tengah fluida. Syarat melayang, gaya angkat sama dengan berat benda. Fa sama dengan W, rho B sama dengan rho F. Nah, untuk yang terapung itu adalah sebagian benda berada di udara sementara dan masih ada bagian yang berada dalam fluida. Bagian benda yang diarsir disebut VBF, volume benda yang berada dalam fluida atau V celup. Terjadi karena massa jenis berada lebih kecil dari massa jenis fluida. Rho B lebih kecil daripada rho F. Syarat terapung, gaya angkat sama dengan berat benda, Fa sama dengan W, rho B lebih kecil dari rho F. Nah, kalau tenggelam, seluruh benda berada dalam fluida dan berada di dasar bejana atau wadahnya.
terjadi karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Rho B lebih besar dari Rho F. Secara tenggelam, gaya angkat lebih kecil daripada berat benda. Fw lebih kecil daripada W. Rho B lebih besar dari Rho F. Nah, untuk soal selanjutnya, sebutkan zat yang termasuk golongan fluida. Nah, zat yang termasuk golongan fluida itu zat cair dan gas ya. Karena zat cair dan gas ini dapat mengalir seperti udara. Sedangkan zat padat, kayak batu, besi itu tidak dapat mengalir hingga tidak dapat digolongkan dalam fluida. Nah, untuk fluida sendiri, fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan bentuknya secara continu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser, walaupun relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Gitu guys. Nah, soal nomor 29, sebutkan contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama ada naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Yang kedua, naiknya minyak tanah pada sumber lampu tempel sehingga lampu itu menyala. Naiknya air pada musim hujan sehingga dinding rumah basah. Naiknya air tanah melalui akar dengan pembuluh-pembuluh tumbuhan. Air mengenang dapat diserap dengan kain pel, spons, atau kertas isap. Cairan tinta yang tumpah dapat diserap oleh kapur tulis atau kertas isap. Soal nomor 30. Sebuah batu diukur beratnya dengan neraca pegas. Ketika benda di udara, hasil bacaan 0,9 Newton. Tetapi ketika batu dicelupkan seluruhnya ke dalam air, Rho sama dengan 1000 kg per M pangkat 2, hasil bacaannya 0,36 Newton. Tentukan massa jenis benda itu. Nah, diketahui WU sama dengan 0,48 Newton, gravitasinya 10 Newton per kilogram, M-nya 0,048 kg, F-nya 0,368 Newton. Yang ditanya adalah Rho B. Jadi kita pakai rumus FA sama dengan Rho dikali G dikali VB, WU dikurang WF sama dengan Rho dikali WU per Rho B. Rho B sama dengan Rho dikali WU per buka kurung WU min WF tutup kurung. Rho B sama dengan 1000 dikali 0,48 per buka kurung 0,48 min 0,36 tutup kurung. Jadi Rho B-nya sama dengan 4000. Soal nomor 31. Surti adalah seorang penyelam yang handal. Ia mampu menyelam pada kedalaman 60 meter di bawah permukaan laut. Jika massa jenis air laut 3,6 gram per cm kuadrat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah besar tekanan hidrostatik yang dialami Surti. Diketahui H itu kedalaman 60 meter, Rho-nya 3,6 diubah menjadi 3,3600 kg per meter pangkat 3. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya pH, tekanan hidrostatik. pH-nya, rumusnya sama dengan Rho dikali G dikali H. 3600 dikali 10 dikali 60. Jadi pH-nya sama dengan 2.160 Pascal. Soal nomor 32. Benda bermassa 240 gram terapung di permukaan air. Jika 40% bagian benda tersebut muncul di atas permukaan air, tentukan A, massa jenis benda, dan B, volume benda yang muncul di atas permukaan air. Nah, diketahui MB sama dengan 240 gram, kita ubah menjadi 0,24 kg. VBA-nya sama dengan 40% VB sama dengan 0,4 VB. Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang A, kita pakai rumus Rho B dikali VB sama dengan Rho A dikali VBA. Rho B dikali VB sama dengan 1000 dikali 0,4 VB. Rho B sama dengan 400 kg per M pangkat 3. Karena 1000-nya kita bagi dengan 0,4. Nah, setelah itu masih ada lagi VB sama dengan MB dikali Rho B sama dengan 0,24 per 400 sama dengan 0,0006 meter pangkat 2 sama dengan 0,6 liter. Nah, yang B kita pakai rumus V muncul sama dengan VB min 0,4 VB. V muncul sama dengan 0,6 VB. V muncul sama dengan 0,6 dikali 0,6. V muncul sama dengan 0,36 liter. Pembuluh kayu suatu pohon memiliki diameter 4 cm
digunakan untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Jika sudut kontak 0, tegangan permukaan air 0,0735 Newton per meter, dan percepatan gravitasinya 10 m per s kuadrat, menentukan tinggi kenaikan air dan mineral dari permukaan tanah. Nah, diketahui R-nya 2 cm, diubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 cm. Tetanya 0 derajat, cos theta sama dengan 1. Gamanya 0,0735 Newton. Rho-nya 10 pangkat 3 kali per M pangkat 3. Gravitasinya 10 M per S kuadrat. Yang ditanya adalah height atau H. Jawab, permukaan airnya H sama dengan 2 gamma cos theta per buka kurung rho G R tutup kurung. H sama dengan 2 kali 0,0735 dikali 1 per buka kurung 10 dikali 10 dikali 2 kali 10 pangkat min 2. H sama dengan 7,35 dikali 10 pangkat min 4 M sama dengan 0,735 mm. Soal nomor 34. Jika tekanan di permukaan laut adalah 101 kPa, hitunglah tekanan yang dialami sebuah kapal selam yang berada di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Diketahui P kali R, watt sama dengan 10 kg per meter. Diketahui MB-nya 240 gram menjadi 0,24 kg. VBA-nya P udara sama dengan 101 kPa sama dengan 101.000 PA. H-nya 100 meter. P-nya 10 pangkat 3 kg meter pangkat 3. G-nya sama dengan 10 M per sekon kuadrat. Ditanyanya P dasar. Jawab, P air sama dengan rho GH sama dengan 100 kali 10 kali 100 sama dengan 1 juta PA. P total sama dengan P udara plus P air 101.000 ditambah 1 juta sama dengan 1.101.000 PA sama dengan 1,101 kPa atau 1101 kPa. Nah, soal terakhir, sebuah dongkrak hidrolik diketahui memiliki 2 silinder yang masing-masing luas penampangnya adalah 25 cm kuadrat dan 45 cm kuadrat. Pada silinder yang lebih kecil diberi gaya sebesar 200 Newton ke bawah. Berapakah gaya yang bekerja pada silinder yang besar? Nah, diketahui F1-nya sama dengan 200 Newton. A1-nya 25 cm kuadrat diubah menjadi 0,25 meter kuadrat. A2-nya 45 cm kuadrat diubah menjadi 0,45 meter kuadrat. Ditanya F2. Nah, untuk mencari F2, kita bisa menggunakan rumus F1 kali A2 per A1 sama dengan 200 dikali 0,45 per 0,25. Jadi 90 dibagi 0,25. Nah, jadi F2-nya adalah 360 Newton. Nah, teman-teman, itu dia materi dari fluidostatis. Gimana? Ternyata fisika itu sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih dan membaca buku serta mempelajari latihan-latihan soal dari fluidostatis. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.